Polisi menetapkan status tersangka terhadap ibu inisial R, umurnya 22 tahun, yang melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya sendiri sambil direkam. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arisam Indradi, mengatakan, Bapak Ibu, pelaku saat ini masih dimintai keterangannya. Sementara saat ini tersangka masih diperiksa di Subdet Suber, ujarnya di markas Polda Metro Jaya pada hari Senin ini, tanggal 3 Juni 2024 ini, Bapak Ibu. R mencabuli anaknya berinisial RE, umurnya 5 tahun, sambil direkam dan videonya tersebar di media sosial. Ade Ari menuturkan saat ini ada 2 video yang merekam adegan pencabulan tersebut. Menurut keterangan R, kata Ade, perekaman itu dilakukan pada pertengahan 2023 yang lalu. R menuruti permintaan dari sebuah akun Facebook berinisial IS agar mendapatkan uang senilai 15 juta rupiah sebagaimana yang dijanjikan. Syarat tersangka mau membagikan foto-foto bugilnya, kata Ade Ari. Selanjutnya, saudara, kata Ade, akun IS meminta adegan seks R dengan suaminya dikirimkan karena tidak ada sang suami. Akhirnya R merekam adegan seks dengan anaknya sendiri atas permintaan IS. Namun, kata Ade, R mengaku belum mendapatkan uang seperti yang dijanjikan di awal. Penyidik belum menemukan fakta atau bukti adanya pembayaran itu, ya. Ade menyampaikan lokasi perekaman tersebut terjadi di sebuah rumah di Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Setelah 2 video itu viral, Bapak Ibu, R lalu menyerahkan diri ke Polres Metro Tangerang Kota. Karena perbuatannya, R ini dijerat dengan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 29 junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang tentang Pornografi atau pasal 88 junto 76 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Bapak Ibu, teman-teman semua di petang hari ini. Itulah informasi bersama saya di Suara Media Citra Nusantara. Saya ingin mengulas atau kita bedah informasi di petang hari ini. Lagi-lagi ada seorang ibu merekam aksi, ya, bersama anaknya lalu viral di media sosial. Aksi ini betul-betul tidak senonoh sekali dan membuat media jagat, ya, yang ada di media X ini menjadi terperangah. Ada apa dengan saudara-saudara kita yang ada di Kota Tangerang sehingga aksi-aksi ini semakin banyak terjadi akhir-akhir ini, ya. Lagi-lagi ibu bersama seorang anaknya merekam kejadian-kejadian ini. Ini terjadi di ruang terkecil di lingkungan keluarga, antara ayah dan anak, antara ibu dan anak, antara anak dan anak. Semakin hari saya perhatikan, saya amati, semakin sering kita temui kasus-kasus seperti ini di media sosial. Kita perlu, ya, memproteksi, melindungi seharusnya anak-anak dari kejahatan. Lalu malah saya kira tidak sepatutnya orang-orang tua melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Bapak Ibu, teman-teman semua di seluruh tanah air, mudah-mudahan aksi dan peristiwa dan kejadian ini tidak terulang lagi. Mari kita jadikan proses ini sebagai pembelajaran untuk kita semua. Anak merupakan tanggung jawab, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita sebagai orang tua dapat melindungi, memberikan bimbingan, serta mengayumi anak-anak ini bisa menjadikan mereka sukses di kemudian hari sebagai pagar, sebagai benteng dari pertahanan terakhir keluarga kita. Karena anak-anak ini adalah masa depan dari bangsa ini. Mudah-mudahan ini berita yang terakhir menurut saya yang ingin saya siarkan di petang hari ini. Ya, kejadian ini betul-betul membuat saya terperangah, ya. Ibu kandung menstubih anaknya. Beberapa hari yang lalu juga ada, ya, di Sumatera Barat. Saat ini di Banten, Kota Tangerang ini menyetubuhi anaknya. Ya, mudah-mudahan kasus ini cepat terungkap, ya, dan pasal-pasal yang sudah
ditetapkan, sudah diberikan kepada ibu ini ya di Tangerang Selatan yang sudah menyetubuhi anak kandungnya ini ya. Dan lagi-lagi ini sangat viral di media sosial dan direkam ya. Statusnya saat ini sudah menjadi seorang tersangka ya. Ibu ini berinisial R ya. Umurnya sangat muda sekali, ibu ini baru 22 tahun yang melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya ini ya. Ibu melakukan pencabulan terhadap anak kandungnya ya sambil direkam. Ini penjelasan dari Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Ade Arisam Indradi mengatakan secara langsung ya, pelaku saat ini masih dimintai keterangannya. Sementara saat ini tersangka masih diperiksa di Subdet Cyber, kata polisi di markas Polda Metro Jaya ya. Disampaikan kepada awak media pada tanggal 3 Juni ini 2024. R ini betul-betul mencabuli anaknya berinisial RE, umurnya baru kecil sekali, 5 tahun baru, sambil direkam dan videonya tersebar di media sosial. Ya, kemudian juga polisi menuturkan saat ini ada 2 video yang direkam. Ada 2 video yang direkam Bapak Ibu ya, adegan pencabulan ini. Ya, menurut keterangan R, ya anaknya. Kata Ade, perekaman itu dilakukan pada pertengahan 2023 yang lalu. 2023 ya, ada 2 video. Ya, menuruti permintaan dari sebuah akun Facebook berinisial IS ya, agar mendapatkan uang senilai 15 juta rupiah sebagai yang dijanjikan syarat tersangka mau membagikan foto-foto bugilnya itu ya, kata Ade kepada awak media. Selanjutnya ya, akun IS meminta adegan seks R dengan suaminya dikirimkan. Karena tidak ada sang suami, akhirnya R merekam adegan seks dengan anaknya sendiri. Atas permintaan ya akun ini, namun Ade R mengaku belum mendapatkan uang seperti yang dijanjikan dari awal. Ya, penyidik belum menemukan fakta atau bukti adanya pembayaran atau transaksi. Ya, lagi-lagi Ade menyampaikan lokasi perekaman itu tersebut terjadi di sebuah rumah di Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Setelah 2 video itu viral saat ini, ya R lalu menyerahkan diri ke Polres Metro Tangerang Kota karena perbuatannya R dijerat dengan beberapa pasal yang adakan ya 45 ayat 1 junto 27 ayat 1 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau pasal 29 junto pasal 4 pornografi atau pasal 88 junto pasal 76 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Anak-anak ini perlu dilindungi seharusnya, bukan malah hanya dijadikan korban-korban ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para kejahatan ya, penjahat-penjahat pada saat ini. Seringkali anak-anak kita temukan menjadi korban akibat dari ya, pelaku-pelaku kejahatan. Tidak terlepas yang melakukan adalah orang tuanya sendiri. Dari beberapa informasi yang kami sampaikan, yang kami siarkan di media sosial ya, dulu beberapa bulan yang lalu juga ada kejadian ya, pembunuhan satu keluarga yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri. Ya, tidak sedikit aksi-aksi orang tua yang melakukan kejahatan kepada anak-anaknya. Ya, makasih. Kita akan bacakan komentar-komentar di petang hari ini. Putri Jamba, Bang Rodi Samudra juga. Ya, ini lebih daripada binatang. Binatang saja menurut saya dia sangat mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Ini lebih-lebih ini manusia yang hari ini sendiri membuat aksi perekaman video Zoom terhadap anak kandungnya sendiri. Ibu saat ini ada apa? Ibu-ibu ya. Ibu-ibu ini sangat menentukan bagaimana perkembangan anaknya di kemudian hari agar menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang betul-betul bisa menjadi panutan dan pelindung, pelopor keselamatan agar lingkungan kita, saudara-saudara kita menjadi aman dan nyaman ya. Melintang alam angku makasih ya. Ayolah tabal lihat duniaku, itu ibu kurang moral. Cara mendidik anak yang salah lah ya, sangat luar biasa parahnya saat ini. Akibat apa? Saya kira ini ya, tidak terlepas dari peran kita yang seringkali melihat visual yang ada di media sosial ya. Ini tembus ke rumah kita, ke saudara-saudara kita, ke anak-anak kita. Ibu-ibu yang saat ini tidak dibentengi dengan ilmu pengetahuan bagaimana
ya cara menggunakan teknologi yang baik dan benar, ya, sehingga menjadi korban akibat dari ya kelalaian, salah kaprah, ya penyimpangan yang saat ini sangat banyak terjadi di lingkungan kita. Sylvia Hasan Basri, makasih. Astagfirullah, demi uang. Lagi-lagi, ya, di dalam beberapa narasi dikatakan uang menjadi motif awal sehingga ibu ini berani melakukan aksinya sesuai dengan permintaan salah satu akun yang ada di media sosial. Ya, tega betul ibu ini terhadap anaknya. Ya, karena nggak ada suami lalu anak menjadi orang yang dilibatkan atas ya apa yang menjadi tujuan ya nafsunya. Terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman yang ada di seluruh tanah air, yang dari Sabang hingga ke Merauke, yang ada di Pulau Jawa, Jabodetabek dan Kalimantan, yang ada di Sulawesi juga, saya sapa di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, dan bahkan saudara-saudara saya yang ada di seluruh belahan dunia ini. Terus ikuti kami di media Citra Nusantara. Mudah-mudahan ya kami hadir mewarnai Facebook ini sebagai salah satu media yang betul-betul independen, menginspirasi banyak orang, mengedukasi ya agar kita bisa menjadi pelopor keselamatan ya buat banyak orang. Pelopor keselamatan itu bisa mengingatkan banyak orang, bisa mengedukasi setelah mendengarkan informasi dari kami, supaya kita tidak menjadi korban akibat dari ya penyimpangan, praktek-praktek kriminal yang sangat banyak terjadi akhir-akhir ini. Kita tahu sendiri Bapak Ibu, akhir-akhir ini ya kehidupan ya perekonomian daripada saudara-saudara kita yang grade-nya jauh menurun saat ini. Banyak yang kehidupannya sulit, mencari makan, mencari nafkah, dan dengan bagaimana cara pun caranya mereka bisa mendapatkan uang. Jadilah cara-cara yang halal, cara-cara yang legal, cara-cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya. Silakan untuk dibagi-bagikan siaran kami agar saudara-saudara kita yang lain juga bisa menyaksikan apa yang kami siarkan secara langsung di media Citra Nusantara ini. Ya, terima kasih. Andeh kami, ibu kami juga ada di sini, ibu saya. Ya Allah, sungguh bejat sekali ya, agar ini tidak menjadi ya inspirasi juga buat yang lain-lain mencelakai anak-anaknya. Ini betul-betul menjadi apa? Menjadi kewaspadaan sebagai pengingat penting buat kita mengevaluasi ya kinerja keluarga kita, agar ya saudara-saudara kita yang di lingkungan kita itu tidak ya terjadi lagi praktek-praktek yang menjadikan anak-anaknya sebagai korban kriminal. Dan mudah-mudahan aksi daripada sang ibu ini bisa ya diproses, dijerat dengan pasal-pasal yang ada sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di negara kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami hadir setiap saat di media sosial, khususnya di Facebook ini, untuk mencerahkan, menginformasikan ya banyak orang tentang informasi yang ada di seluruh tanah air, dan bahkan informasi-informasi kriminal ya silakan ya angku melintang alam untuk di-share ya, bukan hanya terjadi di daerah-daerah kita, tetapi ini dulu juga sering terjadi ya di seluruh belahan negara Indonesia ini. Saya beberapa kali menyiarkan informasi ini. Bukan hanya seorang laki-laki yang memperkosa anaknya, tetapi ibu juga ada. Ibu juga ada memaksa ya anaknya melakukan praktek-praktek mesum ini ya. Jadi ini betul-betul membuat pukulan telak bagi para ibu dalam bagaimana mendidik anak-anaknya ya agar tidak dicelakai, tidak menjadi korban ya akibat daripada apa? Terlalu susah mendapatkan uang ya. Ini permintaan dari salah seorang akun media sosial yang ada di Facebook ini untuk melakukan perekaman terhadap anaknya. Lagi-lagi anaknya direkam, dan perekaman itu dilakukan 2 tahap, Bapak Ibu. Ini disampaikan langsung oleh Kadif Humas ya Polda Metro ya yang tadi saya sudah sampaikan. Mungkin itu sedikit, silakan ya berikan respon Bapak Ibu teman-teman di petang hari ini terkait dengan informasi ini. Apakah diam, apakah kita hanya cukup menonton ya,
menjadi pelopor keselamatan itu bukan hanya cukup diam, tetapi harus berkomentar, bersuara, berikan narasi yang baik, berikan respon yang baik, mengedukasi saudara-saudara kita di Facebook ini, ya, agar tidak terjadi lagi. Untuknya visual, Bapak Ibu, teman-teman semua bisa mendapatkannya melalui ya media yang lain. Kita hanya siaran langsung menyampaikan informasi dengan live streaming. Jadi tidak ada visual yang harus. Jadi nanti banyak yang menanyakan, ini cuma sekedar omongan belaka, enggak, tapi setiap informasi yang kita sampaikan bisa betul-betul kita bertanggungjawabkan dan narasinya ini tidak ada unsur-unsur kebohongan di dalamnya. Ya, izin share Melintang Alam. Jadi semoga sukses sekali lagi ya, silakan hal-hal yang positif wajib kita share, kita bagikan. Ya, praktek-praktek yang jelek mesti kita blokir karena ini berdampak buruk kepada lingkungan kita, khususnya saudara-saudara kita, lingkungan teman-teman, ya, keluarga, dan bahkan jauh lebih penting daripada apa? Ya, negara kita ini, ya, ke depannya. Sebab yang akan menjadi pemimpin, yang akan menjadi arah penentu daripada bangsa kita ini, Indonesia ke depannya adalah anak-anak yang lahir, ya, yang kecil pada saat ini dan besar tumbuh berkembang 20 tahun, 30 tahun ke depan. Kalau anak-anak kita ini tercedera dari awalnya, bagaimana arah perkembangan bangsa kita akan ke depannya, ya? Akankah negara kita ini menjadi, ya, praktek-praktek yang seperti itu terus-menerus? Saya kira ini harus kita cut dari saat ini, harus kita hentikan, ya. Orang-orang yang membuat kriminal harus dihukum, ya, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, ya, minimalnya di hadapan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, ya. Saya kira pasalnya berlapis dan ancaman hukumannya, ya, Undang-Undang Perlindungan Anak seperti yang kita ketahui sendiri itu di atas 10 tahun penjara, Bapak Ibu. Jadi walaupun anak sendiri ancamannya besar, ya. Mudah-mudahan, ya, hukuman yang diberikan membuat, ya, efek jera bagi si pelaku, ya, bagi siapa yang melakukan kejahatan, karena kejahatan ini bukan hanya ada niat pelaku, tetapi juga ada kesempatan di dalamnya. Untuk itu kita sebagai, ya, orang yang ada di lingkungan, ya, agar lebih mengontrol dan mengawasi lingkungan, ya, karena praktek mesum dan segala macam itu berakibat berefek pada lingkungannya secara itu menurut keyakinan apa yang kita yakini sebagai umat Islam, ya, tentunya sebagai manusia yang beragama, ya. Ya Allah, jauhkanlah kami dari malapetaka. Ya, makasih Angku Melintang Alam. Sampai di sini dulu kebersamaan dan perjumpaan kita, Bapak Ibu, teman-teman semua di seluruh tanah air. Ya, sekali lagi kami mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahpahaman di siaran langsung kali ini, ya. Sekali lagi sukses buat kita semua, selalu sehat, jaga kesehatan, jaga anak-anak kita. Semoga apa yang diinginkan dan dicita-citakan bisa tercapai, ya. Bisa, ya, sukses untuk diri sendiri, buat keluarga, buat lingkungan, dan tentunya buat negara kita, bangsa Indonesia. Bangun masjid, bantu orang lain, dan pelihara orang-orang terzalimi, khususnya orang-orang yang tidak punya orang tua, anak yatim, dan anak-anak terlantar, kemudian orang-orang tua. Usikum wa nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.